Halo teman-teman Jenny Feng Shui, apa kabar? Masih bersama dengan saya untuk membahas rubrik Dear Jenny yang ada di Instagram Jenny Feng Shui ataupun di YouTube Jenny Feng Shui. Nah teman-teman, masih bersama Jenny Feng Shui dari Work From Home. Dan ini saya berada di halaman rumah saya alias di kebun rumah saya. Gimana? Oke kan? Work from home juga oke loh untuk situasi corona seperti sekarang ini. Jadi teman-teman, tetaplah berada di rumah dan jangan kemana-mana dulu kalau tidak urgent sekali. Jaga kebersihan tubuh Anda. Seringlah mencuci tangan, makan yang sehat, bergizi seimbang, mengandung unsur sayuran, buah-buahan, lalu juga sering mandi ya. Ingat, work from home bukan berarti malas mandi. Kalau saya lihat pasti teman-teman yang berada di rumah cenderungnya malas mandi nih. Nah, nggak boleh loh ya. Nah teman-teman, biar nggak kelamaan nih, saya akan langsung membahas Dear Jenny dari pertanyaan yang masuk ke Instagram feed Jenny Feng Shui. Saya bahas ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Weiten_JR. Hai Cijen, aku kelahiran 16 September 83. Aku pernah dilihat tarot. Katanya akan nikah lagi di 5-7 tahun mendatang. Wah, serem nih. Bener Ci? Dan katanya rezeki lagi biasa aja. Benarkah Ci? Nah, teman-teman sebelum saya bahas dulu untuk Weiten ya. Jadi, tips percintaan di tahun tikus logam ini sebaiknya kita harus berhati-hati dengan komunikasi cinta. Karena komunikasi dalam percintaan di tahun ini cenderung berpeluang agak sedikit berat. Jadi artinya mungkin saja dalam situasi seperti sekarang ini di mana semua numpuk di rumah, akhirnya semua jadi stres. Ingat teman-teman, untuk selalu menjaga komunikasi yang baik di rumah tinggal Anda. Oke, saya jawab ya, Weiten_JR. Weiten terlahir bersio babi ya. Tahun 83 adalah babi air. Tetapi dari unsurnya, Weiten adalah api. Wah, serem nih Weiten. Unsur kamu adalah api lilin, tapi api lemah. Dan Weiten cenderung banyak maunya, tenaga kurang nih. Dan rupanya meskipun bersio babi, Weiten agak sedikit tinggi ya seleranya ya. Jangan-jangan Weiten tipe orang yang sukanya cewek-cewek yang cakep-cakep nih. Waduh, hati-hati ya Weiten. Kalau dilihat dari unsur api yang lemah, maka tahun 2020 dan 2021 tentunya benar ada peluang untuk banyak yang suka alias jatuh cinta lagi. Hati-hati ya Weiten, jangan tergoda kalau sudah menikah. Sebenarnya nggak cuma 5-7 tahun lagi. Dari perjalanan unsur, Weiten di usia 28 sampai dengan 48, banyak teman-teman nih. Lagi banyak teman, bukan berarti bisa tebar pesona. Hati-hati ya Weiten, jangan sampai kamu tebar pesona, lalu akhirnya kamu terjebak dengan kondisi itu. Tentunya rezeki buat Anda yang bersio babi tahun ini memang cenderungnya biasa saja. Untung bulan Maret ini ada sedikit peluang cerah. Tetapi sisanya belum tentu seperti Maret ya. Dan khusus buat Weiten, sebaiknya tahun ini jangan berharap terlalu tinggi terhadap pekerjaan ataupun karir Anda. Apalagi lagi dalam situasi kondisi pandemi virus corona. Semoga ya gaji kamu nggak dipotong nih bulan ini. Berikutnya, pertanyaan yang masuk di feed Instagram saya dari Lim M29. Cici yang baik hati, waduh jadi tersanjung nih saya. Mau tanya dong, suami saya sio kelinci tahun 87, tanggal 14 Agustus. Suami ada usaha restoran bersama dengan teman-temannya. Saya 29 Januari 85 sio tikus. Ada usaha jasa perekrutan. Sudah dari tahun 2017 bulan Juni.
Anak saya sio anjing 19 Agustus 2018. Aduh panjang banget ya, jam 6.27. Kira-kira bagaimana keuangan kami seperti apa? Lalu usaha kami seperti apa, Ci? Apakah ada kemungkinan kami bisa beli mobil? Wah, banyak maunya nih kamu. Kira-kira kapan kami bisa beli rumah? Liatin, mobil, rumah, apalagi. Yang bagus menurut SEO kami secara garis besar. Di wilayah mana? Dan hadap kemana? Makasih ya Ci Jenny, maaf tanyanya kebanyakan. Emang bener sih, panjang banget ya. Tapi nggak apa-apa, saya cuma bahas masalah rumah dan usaha kamu aja ya. Yang lainnya kamu bisa berkonsultasi di website www.jennyfengsuionline.com. Di bagian konsult, lalu kamu tinggal pilih deh Feng Shui for Love, Feng Shui for Home, dan lain-lain sebagainya. Oke, saya jawab ya. Untuk suami dari Lim M29, tanggal 14 Agustus 87, unsurnya adalah kayu. Dari keseimbangan tanggalnya, suami kamu ada peluang hoki baik, tapi juga ada masalah. Jadi 50-50. Hoki baik berhubungan dengan sio babi. Jadi mestinya tahun 2019 kemarin lebih baik daripada tahun 2020 ini. Nggak apa-apa ya. Jadi intinya nggak boleh banyak maunya dulu. Lalu dia bertanya tadi, kapan kamu bisa beli rumah, beli mobil? Nah itu artinya apa? Ayo. Artinya kamu atau suami kamu nih yang banyak maunya. Sementara usaha bidang api adalah atau restoran sedang berpeluang berat. Jadi buat teman-teman yang bergerak bidang api seperti restoran, saham, marketing, MLM harus berhati-hati ya. Kalian harus berstrategi. Jangan sampai tahun ini kalian menjadi masalah dalam pekerjaan kalian. Dan khusus buat suami Lim M29 memang ada peluang masalah juga berhubungan dengan bulan September. Itulah makanya sebaiknya jangan punya rumah hadap barat. Kalau saya bilang sih jangan beli mobil dulu, jangan beli rumah dulu. Cukup ya bertahan untuk stabil aja tahun ini juga sudah bagus. Melihat dari suami sebagai kepala keluarga. Lalu kalau kita lihat lagi, melihat dari istri Lim M29, unsurnya adalah tanah. Sementara tanahnya agak sedikit kuat. Ya bersyukur sih memang kamu lagi bagus dibandingin suami gitu. Tapi usaha perekrutan, tadi perekrutan apa coba saya baca lagi ya. Perekrutan, jasa perekrutan. Jadi semua teman-teman, buat teman-teman yang punya usaha bidang jasa, servis dan lain-lain, hati-hati ya. Tahun ini ada peluang over energy. Jadi tidak seperti yang Anda bayangkan. Meskipun bagus, tapi mungkin juga Anda agak harus berstrategi. Mungkin juga berat, mungkin juga ada banyak komplain dari customer. Pokoknya Anda harus hati-hati. Jadi pada intinya, Lim M29, kamu dan suami tahun ini belum bisa beli rumah ataupun mobil dulu. Bertahan dengan yang ada dulu deh. Berikutnya, kita masuk ke pertanyaan dari feed di IG saya. Yang ketiga, dari IGN Handoko. Dear Cijeni, saya 5 November 83. Boleh saran? Karir, pernah usaha listrik, tapi tutup. Sekarang ikut saudara. Tapi seperti belum menemukan titik cerahnya. Trims Ci. Jadi begini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang working for family business, sebaiknya berhati-hati ya. Karena tahun 2021 tentunya ada banyak peluang masalah keluarga. Jadi saya rasa perlu persiapan nih, mumpung lagi working from home. Boleh ya, tips buat teman-teman yang working for family business, sebaiknya mengatur strategi Anda supaya tahun 2021 tidak masalah. Kita kembali lagi ya dengan pertanyaan IGN Handoko. IGN Handoko dengan tanggal lahir tadi 5 November 83, unsurnya adalah api. Sedangkan apinya api lemah, api lilin lemah, bersio babi. Sebenarnya untung ya kamu bersio babi. Jadi blessing in disguise loh, dalam situasi seperti sekarang, apalagi sedang dalam wabah pandemi corona, kamu masih punya kerjaan juga udah bagus. Itulah sio babi. Tetapi kadang-kadang mungkin manusia tidak pernah puas. Memang dari keseimbangan unsur kamu, ada peluang bahwa kamu cenderung harus menanggung beban keluarga. Intinya,
menanggung beban keluarga tidak selalu support the family with the money atau harus menghidupi keluarga. Dengan bekerja pada keluarga itu pun juga menanggung beban keluarga. Dan saya rasa emang itu nasib kamu deh. Kamu harus capek untuk urusan keluarga. Nggak apa-apa, yang penting kan kamu tetap berhasil dan hoki gitu ya. Dan melihat dari perjalanan kehidupan kamu, memang dalam perjalanan unsur kamu di atas 45 baru bagus. Jadi menurut saya untuk sementara, meskipun kamu merasa belum menemukan titik terang, tapi bertahan dulu deh ya. Dan sebenarnya bidang listrik cukup tepat buat kamu. Jadi berhubungan dengan marketing, elektro, ataupun listrik udah cocok. Tinggal kamu perlu bertahan, tidak terlalu tinggi harapan. Karena kayaknya kamu nih ada peluang juga berselera tinggi dan tinggi harapan. Nah teman-teman, sekarang saya masuk ya dengan pertanyaan yang ada di YouTube channel Jenny Feng Shui. Saya masuk pertanyaannya ya. Maaf Ci, saya Paramita, 28 April. Tanya tentang pernikahan. Kami sudah suami istri sejak 28 Desember 2013. Saya 28 April 89, jam 1.30 pagi dan suami saya 13 Juni 82, jam 7.30 pagi. Kenapa nih kamu bertanya dengan pernikahan ya? Jadi begini ya teman-teman ya. Untuk menghadapi situasi percintaan di tahun tikus logam 2020. Sekarang kita masih masuk di bulan Maret nih. Jadi masih ada 9 bulan ke depan. Harus bertahan ya. Karena memang ada peluang tahun ini terjadi over energy. Belum aja semua numpuk di rumah sudah menjadi over energy. Dengan adanya working from home. Suami kerja di rumah, istri kerja di rumah, anak belajar di rumah. Tentunya bener kan? Terjadi energi numpuk. Tahu nggak apa itu energi numpuk? Artinya kamu tidak mudah berekspresi. Mau begini begitu nggak gampang. Jadi kuncinya tahun ini harus tetap berjalan, dihadapi dengan sabar dan tenang. Apalagi melihat dari tanggal pernikahannya, tanggal pernikahan kamu di mana tahun 2013 adalah tahun ular. Di mana tahun ular ada peluang hal tiba-tiba terjadi. Semoga ya, tidak ada masalah yang tiba-tiba terjadi terhadap hubungan perkawinan kalian. Kalau melihat dari tanggalnya sih sebenarnya itu hoki juga kok buat teman-teman yang bersio monyet. Apakah kamu sudah punya anak? Boleh juga sih program punya anak, mumpung lagi working from home. Tapi ingat ya, program punya anak jangan banyak-banyak punya anak. 2 anak saja cukup. 1 terlalu sedikit, 2 seimbang, 3. Nah ini nih, mesti baca di buku Rahasia Parenting Jenny Feng Shui. Punya anak 3 gimana? Itu nggak seimbang. Bagaimana menghadapinya bisa dilihat di buku Rahasia Parenting Jenny Feng Shui. Jadi tips dan saran saya untuk suami Paramita yang bersio anjing. Sio anjing memang memiliki kecenderungan harus menanggung beban keluarga. Siap-siap ya, sebagai kepala keluarga kamu harus banyak mengalah. Tidak boleh terlalu manja. Memang keberuntungan kamu baik berhubungan dengan sio macan atau bulan Februari. Tapi sekarang udah lewat nih, jadi mestinya tahun ini cenderungnya biasa aja. Yang penting harus bisa berkorban untuk keluarga ya, harus mengalah dan jangan terlalu manja. Karena suaminya ada peluang agak sedikit manja nih. Sementara untuk Paramita sendiri, menurut saya unsur Paramita dari tanggal lahir 28 April tahun 89, bersio ular tapi memiliki sifat naga. Jadi tipe perempuan yang tidak suka diatur. Dan tentunya mungkin juga karena unsurnya keras dan kuat, cukup mandiri. Mungkin dia melihat suaminya agak sedikit manja. Nggak apa-apa teman-teman, memang dari segi keseimbangan unsur, api dan tanah agak sedikit kurang seimbang. Dan mungkin komunikasi adalah masalah kalian. PR kalian berdua, tahun ini hati-hati ya, jangan sampai masalah komunikasi. Nggak boleh baper, nggak boleh lebay. Dan khususnya buat teman-teman yang memiliki pasangan agak sedikit manja, ayo dibuat pasangannya supaya lebih tough dan kuat. Apalagi dalam situasi seperti sekarang. Working from home, semua lagi pusing di rumah. Jadi akhirnya tentunya di rumah kalau tidak memiliki aturan family rules yang bagus, bisa jadi stres dan masalah komunikasi ini jatuhnya.
Nah, sekarang kita masuk pertanyaan terakhir yang ada di YouTube channel Jenny Feng Shui. Dari Jeki Dirwanto Lim. Bunda, sio ular tahun 77, bulan Maret dan April bagaimana? Nah, ini dia nih. Sebenarnya tips ini juga bisa kalian baca di kalender Jenny Feng Shui. Masih ada teman-teman yang punya kalender Jenny Feng Shui, yang masih belum punya, masih bisa order. Harganya spesial kok, di diskon ya. Silakan hubungi di nomor telepon yang ada di bawah ini juga. Nah, jadi sio ular bulan Maret memang tidak terlalu bagus. Tapi bukan berarti Anda menjadi pesimis. Karena memang biasanya sio ular cenderungnya berpikir negatif. Ingat ya teman-teman, buat teman-teman sekalian yang bersio ular, terutama menghadapi situasi seperti sekarang ini, sebaiknya jangan terlalu cemas dan jangan banyak berpikir analisa yang negatif. Nanti malah sakit. Bukan sakit karena coronavirus, sakit yang lain deh. Dan tentunya juga bulan April. Mungkin masih sama, lebih baik sedikit, tapi belum maksimal. Bulan apa maksimalnya? Kamu bisa simak di kalender Jenny Feng Shui. Tentunya buat teman-teman sekalian yang masih mau bertanya, silahkan ya komen di kolom komentar di bawah ini. Nanti Jenny Feng Shui akan mengumpulkan pertanyaan dulu. Dan pertanyaan tersebut di rubrik Dear Jenny yang ada di Instagram Jenny Feng Shui. Jangan lupa follow juga Instagram Jenny Feng Shui. Akan saya bahas setiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Jadi pertanyaan saya kumpulin dulu selama 2 minggu. Nanti baru akan saya bahas. Dan tips-tips Feng Shui lainnya, teman-teman masih bisa saksikan terus di YouTube channel Jenny Feng Shui. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jawaban pertanyaan Dear Jenny. Ditunggu ya pertanyaan teman-teman sekalian di YouTube channel Jenny Feng Shui atau di Instagram feed Jenny Feng Shui. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, friends for life.